Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Pandit Malaysia puji satu sosok talenta Indonesia. Kekurangan timnas Indonesia yang wajib dibenahi Sintayong, kondisi Jordi amat membaik, jadi senjata atau petaka? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dibuat kagum, Pandit Malaysia puji satu sosok talenta Indonesia. Performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini menjadi perhatian pengamal sepak bola Malaysia yang mengawal program bincang-bincang olahraga Bola Itu Live, yakni di stasiun TV Astro Arena. Dalam hal ini, fakta bahwasannya Rizky Ridho merupakan satu-satunya starter di timnas Indonesia dalam 2 pertandingan yang bermain di liga lokal. Sementara pemain-pemain lain yang berlaga sejak menit pertama adalah yang merumput di luar negeri pun turut menjadi sorotan Pandit Malaysia ini. Menurut Kish, mantan pemain Persebaya itu tampil tidak canggung dan memiliki kualitas setara dengan pemain-pemain yang berlaga di luar negeri. Sementara menurut Faiz, Rizky Ridho bermain baik lantaran pengalaman internasional bersama dengan skuad Garuda dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir. Rasanya saya tahu mengapa Rizky Ridho tidak terlihat berbeda dari yang lainnya. Hal ini disebabkan karena penampilan dia sudah sangat banyak untuk timnas Indonesia. Tekanan dia pasti tinggi ketika bermain di kandang sendiri. Dan dia satu-satunya orang yang bermain di klub Indonesia, kata Faiz. Ridho sendiri saat ini masih berusia 22 tahun, namun sudah memiliki 38 caps dan sudah mencetak 4 gol di timnas Indonesia. Tidak hanya Pandit Malaysia, mantan pelatih timnas futsal Indonesia Coach Justin pun di banyak kesempatan juga tak sungkan untuk memuji kedewasaan bermain dari Rizky Ridho. Bahkan pujian itu pun juga datang dari sesama pemain. Kali ini, Sandy Walsh juga secara terbuka mengakui kemampuan dari ex-pemain Persebaya Surabaya ini sebagai pemain paling berpotensi di skuad Garuda saat ini. Dirinya pun mengapresiasi keberanian menghadapi Australia yang banyak diperkuat oleh pemain-pemain dari kompetisi level tertinggi di Eropa. Sandy pun juga salut dengan Rizky Ridho yang telah berkembang menjadi pemimpin luar biasa di usianya yang masih muda. Dengan potensi yang dimiliki, pengamal sepak bola tanah air Justinus Laksana atau Coach Justin pun berharap agar Rizky Ridho mau berkarir abroad bersama dengan Witan Sulaiman yang dianggapnya juga memiliki potensi yang sama besar. Kekurangan timnas Indonesia yang wajib dibenahi Sintayong. Pertama, serangan balik dan penyelesaian akhir. Saat menahan imbang Australia, timnas Indonesia bukan tanpa peluang menghadapi The Socceroos. Buktinya, ada 5 tembakan yang dilepaskan. Sayangnya momentum serangan balik yang seharusnya bisa memberi bahaya jadi lepas begitu saja karena pengambilan keputusan yang kurang tepat. Ditambah lagi penyelesaian akhir yang kurang tenang dan akurat, membuat peluang matang pun jadi mudah dipatahkan oleh barisan belakang atau kiper Australia. Hal ini pun turut menjadi perhatian dari Ketum PSSI Erick Thohir yang pada akhirnya meminta kepada timnas Indonesia untuk memperbanyak serangan pada pertandingan selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua, koordinasi lini belakang. Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang mampu membuat kejutan paling besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Meski secara peringkat FIFA menjadi salah satu tim non-unggulan dan di atas kertas terlihat seperti pelanduk di antara gajah, namun catatan hasil imbang 1-1 atas Arab Saudi dan 0-0 atas Australia telah mampu membalikan berbagai keraguan. Hal ini terjadi salah satunya berkat ketangguhan lini belakang timnas Indonesia yang dipimpin oleh JIZ. Dan jangan lupakan juga peran krusial dari Martin Paes. Dalam hal ini banyak pundit yang memberikan skor tinggi untuk lini belakang skuad Garuda. Namun demikian, timnas Indonesia tentu tidak bisa selalu membebankan Paes soal urusan jangan kebobolan. Koordinasi lini belakang menjadi hal yang penting yang harus dievaluasi oleh Sintayong untuk laga selanjutnya. Ketiga, akurasi operan. Akurasi operan timnas Indonesia menurun jauh dibandingkan saat melawan Arab Saudi. Dari statistik, akurasi passing Indonesia hanya 61% kala melawan Australia. Ini jelas hal mendasar dan harus dibenahi betul-betul oleh Sintayong. Karena permainan kombinasi menjadi salah satu kunci permainan Indonesia, maka akurasi operan yang jelek bakal menurunkan kualitas permainan. Namun yang perlu menjadi catatan juga, di samping lawan yang dihadapi memang sangat kuat, namun permainan ST dijelaskan pengamat memerlukan rumput yang bagus. Dan seperti yang kita tahu, bagaimana kondisi rumput SUGBK telah menjadi keprihatinan bersama. Namun memang secara keseluruhan akurasi operan pun mesti dibenahi, mengingat timnas Indonesia masih akan menghadapi lawan-lawan kuat macam Cina, Bahrain, hingga Jepang. Kondisi Jordi Amat membaik jadi senjata atau petaka? Seperti yang kita tahu, Jordi Amat harus absen membela timnas Indonesia dalam 2 laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Amat diketahui mengalami cedera. Sang pemain pun sangat menyesalkan kegagalan membela tim merah putih. Namun pemain berusia 32 tahun ini tetap merasa bangga pada perjuangan skuad Garuda. Lebih dari itu, mantan pemain Espanyol itu pun berharap segera bisa pulih dan bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Pemulihan berjalan dengan baik. Pekan ini saya mulai kembali ke lapangan bersama tim. Terima kasih untuk doa dan dukungan dan semua penggemar. Di sisi lain, Jordi Amat bisa dikatakan sudah cukup uzur sebagai pemain profesional. Sosok yang pernah bermain untuk Swansea City ini saat ini berusia 32 tahun. Ditambah lagi deretan blunder yang sempat ia lakukan, yang membuat pecinta sepak bola tanah air mulai mempertanyakannya. Salah satunya terjadi pada kekalahan Indonesia atas Irak 0-2 pada laga kelima grup F pada Kamis 6 Juni sore. Ia justru menciptakan bencana dengan melakukan pelanggaran orang terakhir terhadap Ali Jasim. Wasit Shaun Evans pun tanpa sungkan memberikan kartu merah pada ex-back Swansea City ini. Selain itu, Jordi Amat juga mencetak gol bunuh diri akibat salah membaca umpan silang Irak pada pertemuan pertama yang berakhir 1-5. Kedua, ia kehilangan bola di lini tengah saat melawan Filipina yang berakibat langsung pada gol Patrick Reiglet. Dua momen tersebut terjadi pada jeda internasional November 2023 lalu. Kemudian ketiga, ia melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti pada momen pembukaan melawan Jepang yang berakhir 1-3. Momen ini terjadi di Piala Asia 2023 pada Januari. Hal tersebut belum termasuk deretan kesalahan di level klub yang membuat fans Johor Darul Taksim meminta manajemen mencoretnya. Meski demikian, peran Jordi Amat sepertinya sebagai pemain senior masih diperlukan di lini belakang timnas Indonesia, terutama untuk memimpin para pemain belakang lain yang masih tergolong muda. Saat ini Jordi Amat sendiri sudah memiliki 16 caps di timnas Indonesia. Sang bek juga sudah mencetak 1 gol untuk timnas Merah Putih. Namun secara bersamaan Jordi Amat juga harus menyadari bahwa saat ini persaingan di timnas Indonesia terasa makin sengit. Apalagi dengan semakin bertambahnya para pemain keturunan di lini belakang. Terbaru ada sosok Misilgers yang siap untuk menjalani proses naturalisasi. Pemain muda milik LC20 ini berposisi sebagai bek tengah. Belum lagi para pemain lain yang lebih dulu menjadi andalan di lini belakang seperti Sandy Walsh, Justin Hubner, Jesus, atau Calvin Verdon. Untuk itu menarik menantikan apa yang akan menjadi keputusan Sintayong terhadap posisi Jordi Amat di timnas Indonesia.